Perang digital antara netizen Korea dan Asia Tenggara semakin memanas. Awalnya ini disebabkan karena ada salah satu oknum fansite yang mengganggu kenyamanan saat menonton konser Day6 di Kuala Lumpur. Oknum fansite ini bawa kamera profesional ke dalam venue konser, yang mana itu tidak diperbolehkan di konser manapun. Ketika ditegur dia malah marah dan riakin petugas yang lebih tua darinya. Hal ini bikin warganet marah akan tindakannya dan menyayangkan tindakan oknum ini yang sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Puncaknya ketika netizen Korea membuat tweet rasis ke warga Asia Tenggara. Hal ini bikin warga Asia Tenggara bersatu untuk melawan tweet rasis netizen Korea. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dingin. Bagian yang gak peduli sentimen, gak peduli fan war, gak peduli ego nasional, pasar saham. Karena di titik ini, industri hiburan Korea bukan lagi sekedar budaya. Dia adalah entitas publik. Agensi besar seperti Hype, SM, dan JYP diperdagangkan di bursa. Artinya apa? Artinya performa mereka dinilai bukan oleh netizen, tapi oleh investor. Dan investor cuma tanya satu hal, growth. Bukan apakah netizen domestik bangga, tapi apakah revenue naik, apakah ekspansi berhasil, apakah market global stabil. Valuasi saham perusahaan hiburan modern sangat bergantung kepada potensi ekspansi global, diversifikasi revenue, ketahanan fanbase lintas negara. Kalau revenue cuma dari Korea, potensi growth terbatas. Kenapa? Karena populasi terbatas. Market domestik Korea sekitar 50 juta orang, bandingkan dengan Asia Tenggara 650 juta lebih. Secara teori ekonomi, perusahaan yang bisa menembus market lebih besar akan dinilai lebih tinggi oleh investor. Artinya, semakin global fanbase, semakin stabil valuasi. Kalau tiba-tiba market Asia Tenggara drop drastis, apa yang terjadi? Investor akan mempertanyakan, apakah ini cuma isu sesaat atau resiko jangka panjang? Dan begitu resiko regional dianggap nyata, harga saham bisa goyang. Asia Tenggara, geografis dekat, budaya pop reseptif, demografi muda, digital native. Ini market low friction expansion, artinya lebih mudah tumbuh di sini dulu sebelum lompat lebih jauh. Kita lihat langkah konkret, mengakuisisi label di Amerika. Mereka masuk ke sistem distribusi barat. Mereka diversifikasi ke game, platform, dan IP global. Kenapa? Karena industri hiburan Korea tahu satu hal. Kalau cuma mengandalkan market domestik, pertumbuhan mentok. Ekspansi itu bukan ambisi, itu survival strategy. Dan Asia Tenggara adalah bagian penting dari strategi itu. Kenapa bukan langsung fokus Amerika aja? Karena ekspansi butuh fondasi regional yang kuat dulu. Sekarang kita bicara tour. World Tour bukan cuma soal prestige. Itu revenue engine. Tiket, VIP package, merch, sponsor lokal, brand kolaborasi. Bayangkan satu tour Asia Tenggara, Jakarta, Manila, Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur. Setiap kota bisa puluhan ribu tiket. Kalau rata-rata harga tiket misalnya ratusan dolar kali puluhan ribu, kali berapa kota, itu ratusan miliar rupiah hanya dari satu region. Dan itu belum termasuk merchandise. Sekarang pertanyaannya, kalau region ini tiba-tiba tidak lagi seantusias dulu, apakah model tour tetap sekuat itu? Investor melihat konsistensi demand regional, bukan sentimen Twitter. Di era sekarang, isu lokal bisa jadi resiko global. Kalau sentimen Asia Tenggara berubah besar, bukan cuma tiket sales yang kena, tapi juga brand regional mundur, sponsor tarik diri, engagement turun, chart performance melemah, pasar saham sensitif terhadap resiko reputasi. Dan reputasi di era digital bersifat lintas batas. Artinya, market Asia Tenggara bukan cuma tambahan, dia bagian dari risk management global. Mari kita jujur, perusahaan publik tidak loyal pada nasionalisme. Mereka loyal pada profit. Kalau suatu hari secara hipotesis, market global lebih sensitif daripada market domestik, maka keputusan akan condong ke market global. Bukan karena tidak cinta negara, tapi karena perusahaan harus tumbuh. Itulah logika kapitalisme. Dan ketika kita melihat konflik Keynes versus Asia Tenggara, kita sebenarnya sedang melihat gesekan antara identitas nasional versus ekspansi kapital global. Dan dalam sejarah modern, kapital global hampir selalu menang. Kalau dilihat, ada satu pola yang selalu muncul. Setiap ada isu, entah itu soal komentar idol, kontroversi budaya, atau perang opini di media sosial, selalu ada sebagian suara dari Keynes yang terdengar seperti ini. Kalian terlalu sensitif, kalau nggak suka jangan konsumsi, ini budaya kami. Dan kalimat terakhir itu menarik, ini budaya kami. Karena secara historis, benar, K-pop lahir di Korea, dibesarkan oleh sistem Korea, dibentuk oleh industri Korea.
Tapi pertanyaannya bukan soal asal-usul, pertanyaannya adalah industri ini hidup dari siapa sekarang? Kalau kita lepaskan ego, kalau kita lepaskan sentimen, dan kita masuk ke dunia yang paling jujur dalam sistem global, yaitu kapitalisme, maka satu hal yang menentukan arah industri bukan opini, bukan nasionalisme. Bukan siapa yang merasa paling berhak, tapi uang. Dan hari ini kita akan bicara tentang itu, bukan fan war, bukan rasisme receh Twitter, bukan drama komentar, tapi struktur kekuatan. Siapa sebenarnya yang pegang power? Ketika sebuah produk budaya sukses secara global, ada dua efek psikologis yang muncul. Pertama, kebanggaan nasional. Kedua, rasa kepemilikan eksklusif. Itu manusiawi. Bayangkan ketika film Hollywood mendominasi dunia, orang Amerika merasa itu bagian dari identitas mereka. Hal yang sama terjadi pada Korea Selatan dengan gelombang Hallyu. Agensi seperti SM, JYP, YG membangun sistem trainee bertahun-tahun, menginvestasikan miliaran won, menciptakan idol dengan presisi manufaktur. Wajar jika ada rasa ini hasil kerja kami. Tapi di titik tertentu, produk budaya itu berhenti menjadi milik satu negara. Dia berubah menjadi komoditas global, dan begitu dia jadi komoditas global, dia tunduk pada hukum pasar global, bukan hukum emosi domestik. Korea punya populasi sekitar 50 juta orang, Asia Tenggara lebih dari 650 juta. Angka itu bukan sentimen, itu struktur demografi. Sekarang pertanyaan logis, kalau industri ini hanya mengandalkan market domestik, apakah skalanya bisa sebesar sekarang? Jawabannya tidak. Industri hiburan modern tidak lagi hidup dari CD fisik saja. Revenue datang dari streaming, brand endorsement, world tour, merchandise, licensing global, dan digital engagement. Dan world tour bukan disebut world karena tampil di Seoul saja. Coba lihat konser di Jakarta, Manila, Bangkok, stadion penuh, lautan lightstick, merch sold out, brand sponsor lokal antri. Sekarang kita pakai logika sederhana. Jika satu kota Asia Tenggara bisa menjual puluhan ribu tiket dalam satu malam, dan tur Asia Tenggara terdiri dari beberapa kota, berapa kontribusi kasarnya terhadap revenue tur global? Ini bukan angka kecil, ini bukan tambahan, ini bagian inti dari model bisnis. Dan kalau satu region menjadi bagian inti dari model bisnis, maka region itu bukan cuma penonton, dia adalah stakeholder tidak langsung. Yang menarik, sebagian wajah global K-pop bukan berasal dari Korea, Thailand, Asia Tenggara. Ironi yang jarang dibahas adalah ini. Industri membuka diri untuk talenta regional, memonetisasi market regional, menggunakan wajah regional untuk ekspansi global. Tapi sebagian opini domestik masih berbicara seolah pasar global hanya penikmat tambahan. Itu kontradiksi. Karena tanpa globalisasi, pertumbuhan berhenti. Dan dalam bisnis, stagnasi adalah musuh terbesar. Kita perlu jujur di sini, ada benturan ideologi yang halus tapi nyata. Nasionalisme berkata budaya ini milik kami. Kapitalisme berkata siapa yang bayar menentukan arah. Ketika Idol debut, target awalnya mungkin domestik, tapi begitu strategi berubah menjadi global expansion, maka prioritas pun berubah. Konten dibuat lebih universal, subtitle tersedia, fan engagement lintas negara, brand campaign regional. Semua itu bukan dilakukan karena idealisme, tapi karena revenue. Dan ketika revenue terbesar datang dari luar negeri, maka keputusan bisnis tidak bisa hanya mempertimbangkan sentimen domestik. Itu hukum pasar. Ini bagian paling tidak nyaman. Korea butuh ekspor budaya untuk pertumbuhan industri hiburan. Asia Tenggara butuh hiburan global sebagai bagian dari konsumsi pop culture. Keduanya saling membutuhkan, tapi secara struktur leverage, produk bisa diganti. Pasar besar sulit diganti. Jika satu grup gagal, agensi bisa membuat grup baru. Tapi apakah mudah mengganti pasar 650 juta orang dengan demografi muda dan konsumsi digital tinggi? Tidak. Di ekonomi global, volume adalah kekuatan. Dan Asia Tenggara punya volume. Kenapa sebagian Keynes terdengar lebih defensif atau keras? Karena mereka melihat industri ini sebagai identitas nasional. Karena mereka melihat kritik global sebagai ancaman terhadap budaya mereka. Dan karena di internet, suara minoritas bisa terdengar seperti mayoritas. Tidak semua orang Korea berpikir seperti itu. Tapi algoritma memperbesar konflik, dan konflik selalu lebih viral daripada harmoni. Sekarang bagian yang lebih reflektif. Masalahnya bukan hanya soal superioritas. Masalahnya Asia Tenggara sering tidak sadar nilai kolektifnya. Kita terlalu emosional, terlalu cepat tersinggung, terlalu sibuk balas komentar. Padahal kekuatan nyata ada di konsumsi kolektif, organisasi fanbase, daya beli regional, engagement digital. Kalau market sadar nilainya, cara industri memperlakukan market itu akan berubah secara natural, tanpa perlu fan war, tanpa perlu teriak. Di dunia globalisasi, tidak ada yang benar-benar superior, yang ada hanya supply, demand, volume, leverage.
Korea punya sistem produksi luar biasa, Asia Tenggara punya volume konsumsi besar. Hubungan ini saling menguntungkan. Tapi jangan pernah salah memahami struktur kekuatan. Karena dalam bisnis, emosi bisa trending, tapi angka menentukan masa depan. Jadi ketika ada yang bilang Asia Tenggara cuma penonton, coba lihat stadion, coba lihat revenue, coba lihat peta World Tour. Lalu tanya lagi dengan tenang. Kalau pasar sebesar ini bergerak bersama, siapa sebenarnya yang pegang power?